Shalom anak-anakku yang Bapak kasihi dan cintai. Hari ini kita kembali masuk pada materi bab 2 untuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, di bab 2 ini ada topik sebagai kelanjutan dari bab 1, yaitu aspek pertumbuhan menjadi dewasa. Jadi silakan Anda buka buku paket Anda, kemudian buka di halaman 10. Di situ ada aspek pertumbuhan menjadi dewasa bab 2. Nah, sebelum kita mulai uraian materi atau penjelasan dari bab 2 ini, di situ perhatikan ada beberapa bacaan Alkitab. Seperti biasa, bacaan Alkitab ini menjadi ayat-ayat yang akan kita temukan pada saat membaca seluruh bagian materi dari bab 2 tentang aspek pertumbuhan menjadi dewasa. Ayat-ayat Alkitab tersebut adalah Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai ayat 29, kemudian 1 Samuel 8 ayat 18 sampai 19, Lukas 16 ayat 19 sampai 31, kemudian Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21, 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16, Ibrani 11 dan 12, dan terakhir Mazmur pasal 90 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Sebelum kita lanjutkan pembahasan materi ini, mari kita berdoa untuk memulai pelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk berkat-Mu, untuk kasih setia-Mu, sehingga hari ini kembali kami boleh bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Biar lewat pimpinan Tuhan, kami boleh mengerti, memahami setiap materi yang disampaikan hari ini, dan lewat materi itu membawa kami untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak kasih, pertumbuhan adalah proses perubahan seorang ke arah yang lebih maju dan lebih dewasa. Kira-kira itu menjadi garis besar bahwa ketika kita bicara tentang pertumbuhan, maka pertumbuhan itu adalah sebuah proses perubahan di mana seseorang akan lebih maju dan lebih dewasa. Nah, ketika seseorang akan mengalami pertumbuhan, maka dia akan melewati apa yang namanya aspek-aspek pertumbuhan kedewasaan. Ada 6 aspek kalau kita lihat di uraian materi kita, bagaimana seseorang akan menuju pada tahap kedewasaan. Pertama, dia akan melewati apa yang namanya aspek jasmani. Kemudian yang kedua adalah aspek intelektual. Yang ketiga adalah aspek sosial. Yang keempat aspek emosi. Kemudian yang kelima aspek moral. Kemudian yang keenam kita bicara tentang aspek spiritual. Seperti apakah aspek-aspek tersebut? Nah, perhatikan beberapa uraian dari materi yang kita pelajari hari ini sambil Anda atau kalian membuka buku paket masing-masing dan memperhatikan dan membaca setiap uraian demi uraian sesuai dengan penjelasan Bapak hari ini. Nah, yang pertama adalah aspek jasmani. Di aspek jasmani ini secara mendetail kita bisa temukan di uraian bab 1. Bagaimana seseorang ketika akan menuju ke tahap kedewasaan, dia akan mengalami pertumbuhan dari aspek ini. Akan bertambah tinggi, berat badan, ada perubahan-perubahan secara seksual, unsur-unsur jasmani. Dan itu sudah dijelaskan di bab 1. Oleh karena itu, di uraian materi pada bab 2, kita mulai dari aspek intelektual atau aspek berpikir. Bertambah banyaknya informasi baru yang diterima oleh remaja, maka itu akan memicu mereka lebih proaktif untuk bisa atau menemukan, mencari hal-hal yang baru. Ya, itu pasti akan menjadi pengalaman kalian. Semakin kalian dewasa saat ini, pasti akan membawa kalian atau memicu perhatian kalian mencari tahu hal-hal yang baru. Apa yang kalian dengar, kalian ingin tahu lebih jelas, dan banyak cara yang kalian lakukan. Kalau kita lihat dari perkembangan teknologi, pasti Anda akan menggunakan internet untuk mengetahui apa yang menjadi pertanyaan
di dalam hati atau pikiran Anda. Nah, itu adalah hal yang wajar ketika seorang mengalami pertumbuhan kedewasaan dari aspek intelektual. Akan memicu dia untuk semakin proaktif mencari tahu hal-hal yang baru. Ketika kita bicara juga tentang berpikir atau intelektual, dari aspek intelektual ini, maka kita akan temukan bahwa ada beberapa pola pikir yang dimiliki oleh orang dewasa. Apa itu? Pertama adalah pola pikir atau cara berpikir positif, ya. Kemudian yang kedua, cara berpikir proaktif. Yang ketiga, cara berpikir kritis. Dan yang keempat, cara berpikir komprehensif. Nah, cara berpikir positif adalah sebuah pola atau suatu pemikiran yang selalu mencari sisi baiknya dalam segala hal. Yaitu cara berpikir positif. Jadi ketika dia melihat sesuatu, maka yang timbul dari pemikirannya adalah hal-hal yang baik dari sebuah peristiwa tersebut. Sekalipun mungkin menurut kita bahwa hal itu adalah peristiwa yang menyakitkan, tapi ada orang yang melihat dari sisi baiknya. Dari peristiwa yang menyakitkan itu bisa misalnya diambil hikmahnya, membawa orang itu untuk sadar bahwa dia harus taat dan patuh pada aturan yang ada. Misalnya terjadi peristiwa kecelakaan, menyakitkan, tapi membawa seseorang itu sadar bahwa memang harus mematuhi aturan-aturan atau rambu-rambu lalu lintas yang ada supaya membawa dia bisa selamat dalam perjalanannya. Nah, ini cara berpikir positif. Jadi mencari sisi baiknya dalam segala hal. Lawannya adalah pasti cara berpikir negatif. Kemudian yang kedua tadi adalah cara berpikir proaktif. Ya, cara berpikir proaktif itu adalah kita bisa gunakan istilah jemput bola, gitu ya. Jadi istilah ini digunakan untuk menggambarkan inisiatif, ya. Inisiatif untuk apa? Untuk melakukan sesuatu tanpa harus diperintah, tanpa harus disuruh. Jadi ketika dia sadar bahwa itu adalah menjadi bagian tugas dan tanggung jawabnya, maka tanpa harus diperintahkan, tanpa harus disuruh, dia akan mengambil sikap atau inisiatif untuk melakukan hal tersebut. Jadi pola pikir proaktif itu terbentuk dari inisiatif yang positif, ya. Pola pikir proaktif itu terbentuk dari, sekali lagi, inisiatif yang positif, bukan yang negatif. Artinya bahwa segala inisiatif yang timbul dan pikirannya diarahkan pada hal-hal yang positif untuk mencapai tujuan tertentu secara baiknya untuk sebuah kemajuan dalam kehidupannya. Jadi itu gambaran tentang cara berpikir proaktif. Kemudian yang ketiga adalah cara berpikir kritis, ya. Cara berpikir kritis adalah proses mental, ya, perhatikan, proses mental untuk menganalisis atau mengevaluasi informasi yang dapat diperoleh dari sebuah hasil pengamatan, kemudian pengalaman, akal sehat, atau komunikasi. Nah, ingat, jadi pola pikir kritis ini dikatakan mencakup keterampilan menafsirkan dan menilai pengamatan informasi dan memberi argumentasi, meliputi pemikiran dan penggunaan alasan yang logis, mencakup keterampilan membandingkan, mengklasifikasi, membuat kronologinya, menghubungkan sebab dan akibat, mendeskripsikan pola, membuat analogi, kemudian menyusun rangkaian, memberi alasan secara deduktif, kemudian peramalan, perencanaan, perumusan, hipotesis, dan penyampaian kritik, ya. Jadi ini betapa luasnya apa yang disebut dengan berpikir kritis. Jadi tidak mudah untuk menerima sesuatu. Ketika dia mendapatkan informasi, dia tidak mudah untuk percaya, ya. Ada sebuah proses panjang yang sudah disebutkan tadi, pengertian dari bagaimana cara berpikir kritis, ya. Jadi secara garis besar atau
secara singkat kita bisa sebutkan bahwa berpikir kritis itu bagaimana seorang yang tidak mudah percaya dengan apa yang dia terima, apa yang dia dengar. Ya, semuanya ada proses langkah-langkah yang akan dia lakukan. Dia mempertanyakan itu, bagaimana bisa terjadi, kenapa terjadi, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah cara berpikir komprehensif. Ya, cara berpikir komprehensif adalah berlawanan dengan berpikir parsial. Ya. Berpikir komprehensif adalah dikatakan berpikir secara menyeluruh dengan cara mempertimbangkan berbagai aspek dan dari berbagai aspek atau sudut pandang. Orang yang berpikir komprehensif biasanya akan menilai secara objektif, ya. Tidak menentukan keputusan dengan gegabah, atau dia akan menemukan keputusan yang bijak dan tepat karena melalui sebuah proses panjang, ya. Proses yang dikatakan tadi menyeluruh. Ini berkaitan dengan aspek berpikir intelektual yang harus dilewati oleh setiap orang yang sementara menuju ke tahap kedewasaan. Aspek berpikir secara intelektual. Nah, kemudian yang kedua adalah aspek sosial. Yang kedua adalah aspek sosial. Ya. Aspek sosial adalah orang yang mampu bersosialisasi dengan baik, ya, dan benar, serta mampu menempatkan dirinya dengan setiap orang. Jadi ketika kita bicara tentang aspek kedewasaan sosial, maka kita akan menemukan atau melihat orang itu punya kemampuan untuk bersosialisasi dengan baik, benar, serta mampu menempatkan dirinya dengan setiap orang, ya. Jadi gampang untuk menemukan teman, sahabat yang baru. Ini biasanya orang yang dikategorikan dewasa dari aspek sosial. Sehingga orang yang dewasa dari aspek sosial ini, dia akan punya perasaan simpatik kepada orang lain, ya. Jadi orang yang dewasa dari aspek sosial adalah boleh dikatakan orang yang tidak dapat hidup tanpa sesamanya. Orang yang dewasa dari aspek sosial, dia akan memiliki perasaan simpatik, ya, kepada orang lain. Orang yang dewasa dalam aspek sosial juga, dia akan menjaga kelestarian hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia akan memahami perbedaan-perbedaan yang ada, saling menerima kekurangan, kelebihan masing-masing, ya. Dan inilah yang sebenarnya kalau kita belajar dari Alkitab yang diinginkan oleh firman Tuhan menyangkut soal kedewasaan rohani dari aspek sosial. Misalnya kita lihat bagaimana peristiwa atau kisah Alkitab tentang Raja Daud, ya. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Pada saat itu kita tahu bangsanya diperolok oleh Goliat, atau Israel ini diperolok oleh Goliat yang dikatakan seorang raksasa, tentara, pemimpin tentara dari bangsa Filistin. Tidak ada orang yang berani untuk melawan Goliat. Tapi tiba-tiba muncullah Daud dengan semangat bahwa Tuhan menyertai dia. Kemudian dia maju dan berhasil mengalahkan Goliat. Daud mampu mengalahkan ketakutannya, ya, terhadap Goliat yang akhirnya membawa dia untuk bisa meraih kemenangan. Jadi ini ketika kita bicara tentang aspek sosial, ya. Yang ketiga adalah aspek emosi, ya. Jadi aspek emosi adalah disebutkan di situ gejala perasaan disertai perubahan atau perilaku fisik seperti marah, kemudian senang, sedih, ceria, dan sebagainya. Jadi kedewasaan dari aspek emosi tidak terletak pada usia seseorang, ya, tapi dari
tingkat kematangan emosionalnya. Jadi bisa saja ada orang yang kalau lihat dari segi usia harusnya dia sudah tua, sudah dewasa, tapi ternyata dalam prakteknya masih anak-anak. Kita bisa temukan misalnya. Misalnya ada beberapa ciri emosional dalam diri pribadi dewasa. Berarti kalau tidak dewasa kebalikannya. Misalnya orang yang dewasa dari aspek emosi dia akan mendahulukan logika daripada emosi atau yang disebut dengan tidak egois. Ya. Kedua disebutkan mengontrol emosi dengan baik dalam penyelesaian masalah. Jadi dia tidak akan mudah atau cepat marah, gitu ya. Tapi dia mampu mengontrol emosinya. Kapan dia harus marah, kepada siapa, pada waktu, tempat yang tepat. Ya. Biasanya orang dewasa dari aspek emosi. Kemudian memikirkan masa depan yang lebih baik. Jadi orang yang emosi, dia punya kemampuan untuk berpikir tentang masa depannya dengan lebih baik. Kemudian yang keempat, menerima hal buruk. Ya. Apakah itu kekecewaan atau tekanan dengan tenang, kemudian stabil. Ini konsep atau ciri dari aspek emosional di mana orang yang dewasa dari aspek ini. Orang yang dewasa dari aspek emosi adalah orang yang mampu mengendalikan perasaannya dengan baik, dengan cara yang tepat, dan ditujukan kepada orang yang tepat. Jadi kalau dia marah misalnya ke si A, ya si A, nggak bisa merembet ke yang lain, ke si B, ke si C, ke si D, dan seterusnya. Jadi mampu mengendalikan perasaan dengan cara yang tepat dan ditujukan kepada orang yang tepat. Nah ini yang biasanya menjadi tantangan seorang remaja. Kalau dia marah kepada si A, bisa merembet kepada orang lain, ya. Padahal orang yang dewasa dari aspek ini punya kemampuan untuk mengendalikan perasaan atau emosinya dengan cara yang tepat dan ditujukan pada orang yang tepat. Kemudian yang keempat adalah aspek moral. Ya. Apa itu aspek moral? Jadi ketika bicara aspek moral, maka kita bicara tentang tata cara kehidupan, adat istiadat atau kebiasaan. Moral berkaitan dengan kaidah atau pranata atau hal-hal yang mengatur perilaku individu dalam hubungan sosial dengan orang lain sebagai standar baik buruknya perilaku seorang, ya. Atau sering kita dengar ada istilah tata tertib, tata krama, itu kan hal-hal yang berkaitan dengan moral. John Dewey dia membagi tahapan moral menjadi 3. Disebutkan misalnya tahap pertama adalah pramoral, ya, di mana dikatakan anak belum menyadari keterikatannya pada aturan tertentu. Dia nggak tahu gitu ya, bahwa ini salah benar, dia tidak sadar bahwa ada aturan yang seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan tahap konvensional, ya, yang disebut dengan tahap konvensional, di mana kesadaran akan ketaatan pada kekuasaan tertentu mulai berkembang. Ada kesadaran untuk mematuhi, untuk taat, ya, pada kekuasaan, pada aturan-aturan yang ada. Kemudian yang ketiga disebut dengan tahap otonom. Tahap ini disebut di mana anak menyadari keterikatannya pada aturan tertentu. Jadi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, dia akan taat, ya, karena dia sudah sadar pada aturan-aturan yang ada tersebut. Yang terakhir adalah aspek spiritual. Jadi yang terakhir adalah aspek spiritual, ya. Jadi ketika kita bicara tentang aspek spiritual, maka kita bicara tentang misalnya pertumbuhan iman, ya. Apa itu iman? Ya. Iman pasti akan bicara tentang bagaimana kita hidup takut akan Tuhan. Bagaimana supaya iman kita bertumbuh, ya, dewasa, sesuai dengan apa yang kita sempat pelajari di bab 1. Ketika kita bicara tentang kedewasaan menurut Alkitab, maka kita bicara tentang kedewasaan rohani. Bagaimana seseorang mampu hidup sesuai dengan nilai-nilai, aturan-aturan dalam kebenaran firman Tuhan atau dalam Alkitab. Nah, bertumbuh dalam iman. Ada 3 hal penting ketika kita bicara tentang iman. Pertama, iman adalah anugerah Tuhan. Jadi
ketika kita beriman, semua itu karena anugerah Tuhan. Grace, kasih karunia, anugerah Tuhan, sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan. Kita percaya bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang memilih kita. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Itu kata firman Tuhan. Bahwa kita bisa menjadi percaya kepada Tuhan, itu bukan karena kita yang pilih, tapi Tuhan yang memilih kita. Itulah keunikan dalam kekristenan. Kita dipilih karena kasih karunia. Jadi iman adalah anugerah Tuhan. Yang kedua adalah iman tidak pernah selesai. Jadi ketika kita bicara tentang iman, maka iman itu tidak akan pernah selesai. Artinya iman itu akan mengalami proses pertumbuhan seumur hidup kita. Ya. Kemudian yang ketiga, iman mendatangkan hikmat, dan iman adalah dasar ya dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita beriman kepada Tuhan, maka akan membawa hubungan kita dengan Tuhan itu semakin akrab. Kita akan semakin mengenalnya. Dalam hubungan akrab atau dalam istilah hubungan yang intim ini kita dengan Tuhan akan menambahkan hikmat kepada orang percaya ya, kepada kita. Kemudian yang keempat adalah iman itu menyelamatkan. Jadi kita selamat, bisa memperoleh keselamatan dari Tuhan karena iman yang ada dalam diri kita. Nah, kedua, ketika kita bicara aspek spiritual tadi bicara tentang iman. Yang kedua adalah bicara soal takut akan Tuhan. Ya, jadi orang yang dewasa dari aspek spiritual, dia akan memiliki iman. Kemudian yang kedua, dia akan memiliki sikap takut akan Tuhan. Kalau kita bicara tentang sikap takut akan Tuhan, maka ada 4 cara yang dapat dilakukan seseorang untuk menunjukkan bahwa dia ini takut akan Tuhan. Pertama, ada yang disebut dengan cara verbal. Cara verbal itu adalah bagaimana seseorang untuk menunjukkan bahwa dia takut akan Tuhan, dia akan selalu mengeluarkan ucapan-ucapan yang merujuk kepada Tuhan. Misalnya kalau ketemu seorang, dia selalu berkata, haleluya, puji Tuhan, shalom, ya, Yesus baik. Ya. Jadi ucapan-ucapannya itu akan menunjukkan bahwa dia ini orang yang takut akan Tuhan, orang yang beragama. Ya. Cara verbal. Ya. Kemudian cara yang kedua disebut dengan cara ornamen. Cara ornamen adalah cara yang dipakai seorang untuk menunjukkan bahwa dia takut akan Tuhan dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan. Misalnya dia pakai kalung salib, atau pakai baju, kaos, t-shirt yang ada tulisan rohani. Sehingga dengan melihat itu orang akan menyebut, wah dia ini takut akan Tuhan. Atau kalau kita masuk di sebuah rumah, kita temukan ada gambar-gambar ornamen-ornamen Kristiani, maka kita akan berpikir bahwa orang atau keluarga ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Kelihatan dari ornamen yang digunakan, yang dipakai oleh orang tersebut. Itu dari cara ornamen. Ya. Kemudian yang ketiga disebut dengan cara ritual. Ya. Cara ritual adalah cara yang dipakai seorang untuk menunjukkan bahwa dia takut akan Tuhan dengan dia datang beribadah. Dalam kegiatan-kegiatan ibadah, sekalipun itu hanya sekadar rutinitas. Ya. Daripada disebut ateis, dia pergi ke gereja, dia pergi beribadah, tapi di ibadah sebenarnya dia tidak melakukan hal-hal yang membuat imannya bisa bertumbuh, hanya ngobrol, membicarakan orang lain, dan lain sebagainya, cari jodoh, cari rekan bisnis, padahal bukan di situ tempatnya. Dia harusnya dalam ibadah untuk bertemu, mengalami apa yang namanya encounter dengan Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan lewat kegiatan ibadah. Nah, biasanya orang rutinitas, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah cara menghayati. Cara menghayati adalah bagaimana seorang menunjukkan bahwa dia takut akan Tuhan dengan selalu setia melakukan apa yang dituntut oleh Alkitab, firman Tuhan. Datang beribadah tidak hanya sekedar rutinitas, tapi dia menghayati imannya dengan ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan pelayanan, jadi bagian dalam kegiatan-kegiatan gerejani,
memberi yang terbaik sesuai dengan talenta bakat karunia yang dia miliki untuk melayani Tuhan. Biasanya orang yang menunjukkan bahwa dia takut akan Tuhan dari aspek menghayati. Nah, kita harus sampai ke aspek ini. Kita butuh aspek verbal, tapi harus masuk ke tingkat ornamen juga. Jangan malu untuk menyatakan diri kita bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Sampai ke tahap ritual, harus datang juga beribadah, bersekutu, dan terakhir menghayati. Benar-benar menjalankan agama sesuai dengan kehendak dari Tuhan sendiri. Kehendak dari Alkitab atau apa yang dikatakan Alkitab. Nah, ini poin-poin penting berkaitan dengan uraian materi dari bab 2. Nah, ada anakku yang Bapak kasih, Bapak cintai, dari uraian materi garis-garis besar ini ada beberapa tugas yang akan kalian kerjakan. Tugas-tugas sederhana yang Bapak yakin kalian bisa kerjakan dengan penuh syukur, penuh sukacita, dengan penuh semangat. Ya. Tugas-tugasnya itu seperti apa? Nanti akan Bapak kirimkan lewat Google Classroom. Nanti kalian juga akan menjawab dan jawaban kalian dikirim ke Google Classroom tersebut. Demikian pertemuan kita hari ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.